Halo teman-teman geografi yang mengagumkan semua. Kembali lagi dengan saya di acara 6 di praktikum ataupun tutorial SIG acara 6. Nah, selanjutnya di acara 6 itu kita kembali melanjutkan yang di acara 5 kemarin. Acara 6 adalah pengisian data atribut dan simbologi. Nah, caranya gimana? Langsung saja. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai melakukan digitasi, tinggal di-add aja datanya. Tinggal di-add aja. Langsung klik add. Oke. Nah, kalau kalian sudah selesai digitasi, kurang lebih hasilnya tuh akan seperti ini. Untuk pertama, kita akan melakukan pengisian atribut dan simbologi untuk ibu kota. Oke. Pengisian atribut dengan cara di layer ibu kota, klik kanan, lalu open attribute table, dan akan keluar seperti ini. Nah, seperti biasa untuk menunjukkan indikator objeknya di mana, cukup klik kolom yang paling kiri ini. Berarti ini ada di Temon. Jangan lupa untuk add petanya. Nah, ini petanya udah di add, jadi kita bisa gunakan sebagai pembanding. Oke, jadi berarti titik ini indikator yang tadi balik lagi, indikator objek ID 1 itu ada di ibu kota kecamatan Temon. Tujuan dengan ini. Nah, caranya gimana sih? Caranya sebelumnya kalau kalian sudah bikin geodatabase-nya benar dan ada field ibu kota, kemarin kalian sudah disuruh bikin field di geodatabase dan ibu kota. Nah, jadi kalau kalian udah bikin field-nya, kalian tinggal mengisikan. Tapi kalau kalian misalnya lupa nih fieldnya belum dibikin, kalian bisa bikin field baru dengan cara ke pojok sini ada tombol panah bawah ini, klik aja, tunggu ya agak lama emang, terus pencet add field. Nah, ini bisa bikin field baru. Saya mau bikin field baru ibu kota skor kecamatan gitu ya. Nah, tipe ini tuh mengacu pada tipe tabelnya, tipe fieldnya. Mau pakai text atau short integer. Short integer tuh biasanya pembulatan yang pendek gitu, yang sederhana. Misalnya juga bisa pakai teks, karena ini mengacu pada ibu kota, pakai teks aja. Teks, oke. Nah, ini akan ada ibu kota baru. Tapi karena saya sudah bikin ibu kota di sini, ya sudah. Nah, terus cara pengisiannya gimana sih? Cara pengisiannya itu kita harus mengaktifkan dulu start editing di editor. Jangan lupa diaktifin dulu. Nah, setelah aktif baru kita bisa melakukan pengisian atribut. Misalnya di sini ya. Oh, berarti ini titik yang ini itu ada di ibu kota kecamatan Panjatan. Cara ngisinya tinggal double klik di sini. Nah, terus isi aja kecamatannya itu Panjatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lakukanlah di semua titik poinnya. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengisian data atributnya untuk kecamatan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simbologi untuk ibu kota. Nah, sebenarnya apa sih simbologi itu? Simbologi itu adalah proses kita melakukan simbolisasi terhadap setiap kenampakan ataupun setiap data digital yang telah kita bikin. Nah, kalau untuk fungsinya, fungsi sebenarnya simbologi itu adalah untuk diferensiasi setiap kenampakan yang membutuhkan diferensiasi. Nah, kalau misalnya nggak membutuhkan diferensiasi berarti nggak perlu dilakukannya pembedaan atau simbolisasi yang begitu berarti. Contohnya, karena di cakupan peta administrasi ini hanyalah ada ibu kota kecamatan, tidak ada tingkatan di atasnya seperti ibu kota kabupaten ataupun ibu kota provinsi, berarti nggak usah dilakukan simbologi. Dalam artian nggak usah dibedakan setiap titiknya. Nah, cukup untuk simbolisasi ibu kota, cukup mengganti warnanya saja sesuai dengan legenda pada peta. Kalau ini kan warnanya masih hijau ya, cukup diganti aja dengan cara
klik icon titiknya ini. Nah, terus tinggal ganti ke circle warna hitam aja. 10 aja, jangan gede-gede. Nah, misalnya ya 10 lah ya. Terus pencet OK. Nah, ini sudah masuk simbolisasi untuk ibu kota. Balik lagi ke catatannya tadi, karena tidak perlu adanya diferensiasi setiap kenampakan ataupun setiap poinnya. Nah, oke. Selanjutnya tuh kita balik lagi ke jalan, ke simbologi jalan. Nah, sama jalan juga diisikan atribut tabelnya. Untuk jalan, kalian diinstruksikan menggunakan digitasi hanya di jalan arteri primer dan juga jalan kereta api. Makanya lakukannya hanya di situ aja ya. Ini kalau kita lihat nih, ini jalan yang udah saya sempat digitasi, tapi saya digitasinya adalah mencar-mencar nih, kayak gini nih. Nah, sebenarnya bisa di merge seperti yang saya instruksikan di awal kemarin. Nah, tapi kalau di merge kita nggak bisa menghitung panjang jalan semuanya karena fieldnya berantakan istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu balik lagi, itulah kelemahan kalau di merge, padahal kenampakannya cuma satu gitu, misalnya kayak gitu ya. Di layer jalan kita akan melakukan proses pengisian data atribut juga jalan, jangan lupa. Selain itu juga adalah kita akan mengisikan panjang jalannya. Nah, gimana sih cara mengisikan panjang jalannya? Jangan lupa di start editing. Jangan lupa kalau misalnya kalian belum bikin panjang jalan ya, bikin aja panjang, tipenya short integer. Klik OK, lalu ada field baru di sini panjang. Nah, setelah kalian bikin field panjang ini, kalian bisa menghitungnya dengan cara klik kanan, lalu calculate geometry, lalu ini length propertinya, ini use coordinate system of the source data source, unitnya meter, langsung klik OK aja. Tuh, maka dia akan keluar panjang setiap dari objeknya yang diindikasikan. Ini adalah panjang jalan arteri primernya. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, dan juga bisa dilakukan di hal yang sama, juga di jalan kereta api. Di jalan yang sama dengan cara calculate geometry. Klik OK. Nah, maka akan muncul juga panjang setiap jalan kereta api. Namun kalau kalian perhatiin, kok ini geodatabase saya ada dua, ada jalan dan juga ada jalan kereta api, karena dulu saya membedakan setiap jalan supaya anggapan saya lebih mudah aja lakukan proses simbologinya, dan juga supaya data atributnya juga lebih rapi. Nah, tapi buat teman-teman sebenarnya kalau misalnya digabungkan dalam satu atribut yang sama juga tidak masalah sebenarnya. Nah, jalannya tadi kan udah di atribut tuh, udah diketahui panjangnya juga, dan juga lakuin hal yang sama di jalan kereta api juga. Setelah itu tinggal di simbologi, karena ini kita butuh membedakan mana jalan arteri primer dan mana jalan kereta api. Nah, caranya sama, klik di icon jalan ini di bawah jalan, ada kayak icon garis gitu, diklik aja 2 kali. Nah, lalu kita misalnya pilih highway, karena ini emang jalan arteri primer ya, pilih highway, terus warnanya ini nggak apa-apa. Nah, maka itu akan dilakukan simbologi dari jalan arteri primer, seperti begitu. Kalaupun jalan kereta api juga sama, caranya klik kanan, klik 2 kali di jalan kereta api, terus pilih yang kira-kira mendekati sama legenda di petanya. Misalnya yang lebih mendekati itu kayaknya single nautical deh, jadi pilih aja yang single nautical, klik OK. Nah, maka sudah tersimbologi jalan kereta api. Jadi kita bisa membedakan mana arteri primer dan mana jalan kereta api. Untuk selanjutnya kita akan melakukan simbologi
untuk batas kecamatan. Nah, untuk batas kecamatan sama caranya di atribut dulu, jangan lupa nih di setiap kecamatan namanya di atribut, setiap batas-batas kecamatannya di atribut nama kecamatannya. Jangan lupa tetap digitasi juga untuk Samudra Hindia, kabupatennya, Kabupaten Magelang perbatasannya saya ikut digitasi. Teman-teman kalau mau digitasi juga boleh, silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah, kan ini batas kecamatannya kan berbeda-beda nih warnanya. Ini emang fungsinya untuk membedakan setiap kecamatan yang ada di Kulon Progo. Nah, maka dari itu dibutuhkan proses simbologi. Nah, cara simbologi batas kecamatan itu gimana sih? Caranya sama kayak tadi. Caranya adalah kita klik kanan, properties. Nah, setelah properties kita ke simbologi, lalu kalau sudah ada di menu simbologi kita tinggal ke kategoris dan ini dipilih ke batas kecamatan. Ini batas kecamatan filling field di mana kalian mengisikan nama kecamatannya, terus tinggal add all value. Ini boleh di unchecklist ya. Nah, terus ini ada nih pilihan warna-warnanya. Sebenarnya warna itu mengikuti rangkaian warna yang ada di color RAM ini. Nah, kalau misalnya kalian banyak ataupun untuk besok-besok malas mau simbologi karena terlalu banyak, misalnya kalian perlu simbologi administrasi, kalian bisa memilih nih, misalnya mau pakai warna ini atau mau pakai warna ini. Nah, dimana juga ada ini, misalnya warna ini tuh lebih ke menjelaskan nanti besok untuk ada perbandingan lereng, kemiringan lereng ataupun ketinggian suatu tempat, boleh pakai ini. Tapi kalau untuk batas administrasi biasanya pakai yang warna-warna biasa aja kayak gini. Nah, terus kalau udah tinggal pencet OK, maka akan keluar nih setiap field batas kecamatan yang ada di atributnya save file ataupun feature batas kecamatan. Nah, terus kan udah diwarnain semua, berarti kita sudah bisa mendiferensiasi setiap kecamatan. Nah, terus caranya gimana sih biar ini kan agak kelihatan kurang mirip ya dengan petanya. Nah, caranya gimana? Kalian di praktikum ini saya lebih diinstruksikan untuk mengikuti aja warna yang ada di peta administrasinya. Misalnya kalau di sini kan yang perbatasannya kayak Samudra Hindia, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten sekitarnya juga kan itu agak nggak kelihatan ya, atau maksudnya nggak di fill gitu, lebih ke outline-nya aja. Nah, itu bisa dilakukan, bisa diedit dengan cara misalnya kita ke Kabupaten Bantul, kita pilih hollow. Nah, hollow tuh istilahnya kopong tapi ada outline-nya, bisa dipilih, klik OK aja. Nah, kan kelihatan nih. Terus brand Magelang juga, nah lakukan juga sama nih, hollow juga. Nah, terus juga Kabupaten Sleman juga hollow. Nah, juga Samudra Hindia juga bisa di hollow. Nah, jadi lebih kelihatan mirip di peta administrasinya. Terus kalian kalau misalnya bingung mau pakai warna apa, samakan saja dengan warna di peta administrasi. Kalau di sini kan Sami Galuh kan kelihatan agak hijau muda ya, terus di kali bawang kelihatan pink. Kalian bisa ganti kali bawang dengan cara klik nih di kali bawangnya, klik aja langsung misalnya ganti warna pink kayak gini. Nah, itu kan lebih mirip ya, lebih mirip. Nah, kayak gitu lakukan di semua kecamatan di simbologi. Jangan lupa, dan ibu kotanya juga hanya di simbologi tapi dengan cara cuman mengganti menjadi warna hitam. Juga jalannya di simbologi jangan lupa, dan jalan keretanya di simbologi juga jangan lupa. Nah, terus untuk laporannya, nah laporan untuk sekarang itu tuh akan digabung menjadi satu laporan, jadi 2 acara dalam satu laporan. Ada digitasi on screen dan juga pengisian data atribut dan simbologi.
Akan digabungkan. Nah, terus hasilnya ada berapa sih? Hasilnya ada 2. Pertama, kalian screenshot hasil digitasi ibu kota kecamatan. Nih, sama kalian screenshot keseluruhan digitasinya, terus screenshot ibu kota kecamatan, terus screenshot jalannya, terus screenshot batas administrasinya. Dan jangan lupa screenshot juga di nomor kedua adalah screenshot hasil pengisian data atributnya. Nih, ini data atribut titik ibu kota, data atribut jalan, data atribut jalan kereta api. Juga kalian screenshot juga proses simbologinya, proses simbologi jalan, dan juga simbologi ibu kota kecamatan, dan juga kecamatan. Jadi itu untuk hasilnya. Semoga kalian dong, karena agak bertele-tele, dan mohon maaf kalau durasinya panjang, tapi semoga kalian dong selamat mengerjakan, dan semoga dapat nilai yang baik, dan tetap jaga kesehatan, dan di waktu yang tepat nanti kita bertemu lagi. Dadah.